perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kuliah, mata kuliah namanya adalah Statistika Pendidikan. Coba bagikan layar dulu ya. Apakah sudah nampak nih layar yang saya bagikan? Sudah, Pak. Sudah nampak, Pak. Alhamdulillah. Ya, baik. Kita akan memulai perkuliahan namanya Statistika Pendidikan. Oke, sebagai pengantar ya. Jadi mata kuliah Statistika Pendidikan ini sangat penting. Kenapa? Karena membekali mahasiswa dengan konsep dan keterampilan dasar statistika. Apa gunanya itu? Yaitu untuk keperluan analisis dan evaluasi pendidikan di sekolah dasar. Ya, diperlukan ini. Sehingga nanti bisa mengetahui ada terjadi peningkatan hasil belajar misalnya. Atau ada penurunan hasil belajar, atau yang lainnya ya. Kemudian perkuliahan ini menekankan pada penerapan praktis pengolahan data, interpretasi hasil, dan menyajikan informasi kuantitatif yang mendukung proses pengambilan keputusan akademis dan administratif sebagai seorang guru. Baik, adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari mata kuliah ini, yang pertama nanti mahasiswa mampu menjelaskan pengetahuan konsep tentang statistik, ya apa itu statistik, kemudian data, serta keterampilan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Kemudian mahasiswa mampu menggambarkan berbagai jenis penyajian data, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data, jadi ada istilah pemusatan data dan ada penyebaran data. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang perumusan hipotesis, signifikansi, tingkat kepercayaan, teknik sampling, dan derajat kebebasan, serta langkah-langkah pengujian hipotesis. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan, menerapkan, dan melakukan analisis uji beda, korelasi, dan regresi. Dan nanti mahasiswa mampu menginput, mengolah, analisis, dan menafsirkan data pada program olah data. Nanti bisa pakai SPSS ya, atau pakai yang lain. Nah, jadi ini yang kemudian diharapkan capaian yang didapatkan oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Baik, sekarang kita berbicara pertama tentang sejarah dulu ya. Sejarah tentang statistik. Jadi sejarah statistik ini berawal dari awal zaman Masehi. Di mana pada masa itu ya bangsa-bangsa itu mengumpulkan atau negara-negara pada waktu itu mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi mengenai pendapatan pajak pada waktu itu ya. Nah, karena pada waktu itu ada istilah pajak ya. Kalau di Indonesia tuh istilahnya upeti ya, upeti. Kemudian hasil perang, ya, hasil pertanian, bahkan pertandingan atletik pada waktu itu. Sekarang ya, statistik berkembang digunakan untuk memprediksi masa depan dengan data yang sekarang dimiliki. Jadi semakin lama semakin apa, berguna ya statistik itu. Bahkan untuk mengambil berbagai macam keputusan ya. Kayak misalnya tentang tingkat kemiskinan ya, dan lain-lain. Nah, ini maka sangat diperlukan statistik ini. Baik, sekarang apa sih pengertian dari statistik itu? Nah, statistik itu berasal dari bahasa Latin. Jadi, statistik itu asalnya dari bahasa Latin, yaitu status. Ini bukan status ini ya, status yang biasanya di WA ya, yang sering ditengok oleh kalian ya. Ini ketua kelasnya siapa ya? Kalau di kelas 31 siapa ketua kelasnya? Mohon Pak.
Siapa? Ulun, Muhammad Arif Hidayat. Oh, Arif ya. Oh, Arif ya. Arif ya sebagai ketua kelas di kelas 31 ya. Oke. Iya, Pak. Oke, jadi statistik tadi dari bahasa apa tadi Arif? Di bahasa Latin, Oke, yang yaitu artinya apa? status yang berarti negara. Oke, negara ya. Ada orang negara nggak di sini? Arif orang negara, Karif? Oh, ini orang Kandangan, Pak. Oh, orang Pendangan. Kalau orang negara tadi. Ada yang dari negara lah, Karif? Ada, Pak. Pak, ulun. Oh ya, oke ya. Insya Allah. Jadi, statistik secara bahasa artinya adalah negara yang menggambarkan keadaan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kenegaraan. Itu secara bahasa. Artinya, statistik dalam arti sempit adalah data yang disajikan dalam bentuk angka atau data kuantitatif. Nah, itulah statistik. Saya ada yang nanya, berapa sih ketua yang kelas 26 Bang siapa kemarin? Ketua kelas 26. Ulun, Pak. Salma. Oh, Salma. Oke, misalkan saya tanya sama Salma, berapa sih jumlah mahasiswa semester 3 kelas 26 untuk prodi PGSD? Berapa Salma? Ah, 7 orang, Pak. Oh, 7 orang. Nah, maka ketika Salma menyebut 7 orang, itu kan data ya. Nah, maka itu statistik sebenarnya. Itu statistik ya. Nah, statistik dalam arti luas itu adalah pengumpulan, penyusunan, analisis, interpretasi, serta pengumuman. Jadi dalam arti luas, pengumpulan data maksudnya yaitu cara sampling. Jadi sebenarnya ada istilah sampling ya. Sampling itu artinya mengambil sebagian data ya. Sampel. Oke, ada Warnita di sini ya. Warnita. Warnita tinggal di mana Warnita? Di Simpang 4 Pengaran, Pak. Oh, Simpang 4 Pengaron. Oke. Pernah nggak Warnita tuh mencoba sampel? Sampel dari sebuah Apa, Pak? produk. Apa dapat hadiah sampel Kada pernah, produk tertentu misalnya pernah nggak? kada pernah, Pak. Ada pernah tester, tester. Nah, tester ya. Tester. Mm-mm. Belum pernah juga. Iya, Pak. Oh, biasanya kan ada warung yang baru buka ya. Nah, warung yang baru buka Ya. biasanya kita itu diminta untuk mencoba secara gratis. Oh, Ada biasanya tester. Pak Aika itu ada di toko kosmetik. Oh iya kah, Arif kah? Insya Allah. Arif jualan kosmetik, Arif? Hah? Aduh, aduh, Pak. Ada Oh, Olive ya. sampel-sampel itu. Oh, kira tadi Arif, tadinya Olive lah. Lain dah ulun, Pak. Kira tadi Arif tadi jualan kosmetik tadi. Karatan, Pak. Karatan. Haratan lah. Oke. Ada jualan kosmetik ya Arif. Arif jualan rumah Salma. Jadi kalau Arif jualan rumah. Oke, sampling tadinya kita mengambil kayak misalkan kita diminta cobai pang banyu ya. Apa sajakah apa manisnya misalkan bikin teh misalnya. Itu sampel ya. Jadi kita bikin sampel. Kan tidak tidak dicoba setermusan enggak. Tidak dicoba seceretan kan tidak ya. Maka dicoba misalkan secangkir atau sesendok kadang-kadang. Itu namanya sampling gitu ya. Mengambil sampling. Mengumpulkan data, mengambil sedikit. Untuk bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Itu sampel namanya. Kemudian penyusunan data. Nah, bisa mengedit, mengklasifikasi, mentabulasi data, itu menyusun data namanya. Itu statistik juga ya. Nah, pengumpulan data, ini mungkin penyajian lebih tepatnya ya. Sajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Analisis data memperoleh gambaran keseluruhan dari data yang terkumpul. Kemudian integrasi data untuk memperoleh kesimpulan yang benar. Baik. Nah, sekarang perbedaan antara statistik dan statistika.
Coba Bapak minta bantuan Rahmawati Ulfah. Coba bacakan, apa itu statistik, apa itu statistika. Ini Pak, statistik merupakan data mengenai suatu masalah yang biasanya disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan, sedangkan statistika adalah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data serta cara mengambil kesimpulan yang logis sehingga dapat diambil keputusan yang akurat. Oke, baik ya. Dari sini kan kita bisa membedakan ya, apa itu statistik, apa itu statistika. Jadi kalau statistika itu adalah ilmu. Nah, ilmunya itu statistika namanya. Sementara datanya itu adalah statistik. Gitu ya, data yang diolah, ya, disusun. Nah, itu statistik. Sementara ilmunya itu disebut dengan statistika. Oke. Nah, itulah perbedaan antara statistik dan statistika. Oke. Sampai di sini dulu, ada yang mau bertanya atau mau konfirmasi? Silahkan kalau ada yang bertanya atau konfirmasi dulu. Saya beri kesempatan. Kak, izin tuh tadi Rizka sudah masuk. Mohon maaf tadi ulun terlambat Pak terkendala jaringan. Oh, Rizka sudah hadir ya? Alhamdulillah, Rizka sudah Inggih hadir ya. Bapak, teraan tadi wifi-nya kada mau Pak. Oke, Itu Alhamdulillah. ada sinyal di luar. Alhamdulillah Rizka Amelia sudah. Berarti sudah lengkap ini ya? Inggih Pak, tadi wifi-nya gangguan Pak. Oh ya, suara Bapak Bang jelas saja. Jelas Pak. Alhamdulillah. Inggih Bapak. Terima kasih Rizka. Inggih Bapak.